سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para saudara rahmatullahi wa barakatuh, saudara sekalian, bagaimana biasa menyaksikan pengajian kita dalam pengajian salawat Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma khataaya wasi'al karami ya Rabbil Mustafa للحديث العالمين المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم علي ضيق رسول الله جاءتك به إذا الكريم متجهلا باسمكم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على سورة الفاتحة من النبي kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, menjaga kita, sehat kepada kita, diluaskan rezeki kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah dan kita untuk orang tua kita yang belum rahmatullah khususnya laku musyikan dan mudah-mudahan Allah berikan untuk mereka, Allah berikan jaga. Fatihah dan kita untuk saudara-saudara yang sakit, Allah sakitnya, Allah umurnya, Allah sehatkan badannya dan Fatihah dan untuk keluarga kita, anak istri kita, dan selalu perlukan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihi amalan sunnah salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah sekalian berbahagia, karena sudah sedikit lagi kita masuk ke bulan puasa, saya berinisiatif kita buka bab tentang puasa. Paling tidak untuk mengingatkan kita, karena kita akan masuk puasa. Siapa tahu ada yang lupa ya, rukunnya, sunnahnya, makruhnya, ya. Nanti kita buka sesi pertanyaan. Kalau ada yang bertanya silakan. Kitabnya namanya Tadbirul Qulub. Cari ada ya, Tadbirul Qulub fi mu'amalat a'lam al-buyut, ya. Karena Imam Al-Qurdi, Imam Muhammad Amin Al-Qurdi dari mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Musannif rahimahullah ta'ala wa la nafa'ih wa rahmatuhu fi dari Abi Allah radhiyallahu anhu. Kitab Shaumi, bab tentang puasa. Wa shaum Ramadan fardun bil ijma'. Puasa bulan Ramadan itu adalah hukumnya fardu, wajib. Bil ijma' itu artinya ijma', kesepakatan seluruh ulama. Jadi kalau ada yang sembarangan bilang enggak wajib puasa Ramadan, nah dia tak ikutin ulama namanya. Bukan ulama dia, ya. Ma'lumun min ad-din bid-darurah. Puasa itu sesuatu yang diketahui di dalam agama, ya, secara pasti. Artinya tidak ada orang yang nggak tahu kalau puasa itu wajib. Selama dia orang Islam, dia ngaji, kecuali
terakhir dia di Solo di tengah hutan, tidak lagi karena mengerti ceramah dan faktor segala macam, boleh dibilang tidak wajib ya. Tapi kalau kita semua udah pasti tahu semua, karena dia itu yang sudah diketahui di dalam agama ya secara darurat, fayakfur yahidu, maka kafir orang yang tidak percaya kafir. Allah puasa jangan puasa, tapi jangan bilang dia wajib puasa itu. Ya, mau bandel serta ada di neraka. Mau bilang Allah puasa, tapi jangan bilang puasa itu gak wajib. Kita punya keyakinan puasa itu tidak wajib. Ramadan, bulan Ramadan, kafir. Illa idza kana jahilan nasya'a fi badiyatin ba'idatin 'anil ulama. Kecuali dia orang jahil, dia itu orang nggak tahu, orang nggak pernah belajar, ya. Dia tinggal di daerah badiyah, daerah terpencil, ba'idatin 'anil ulama, yang di sana tidak ada ustaz sama sekali. Nah, kalau dia ditanya orang tersebut, ya puasa kalau nggak dibilang enggak, karena dia nggak tahu, nah, itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kita semua nggak boleh, karena kita udah tahu semua. Aukana qariban ahdi bil Islam, atau masih baru masuk Islam, dia belum tahu apa ya wajib-wajib dalam Islam. Ya, dia yakin, dia pikir puasa udah paling wajib kali ya masuk Islam. Kalau tadi, tapi kalau udah sebulan masuk Islam, nggak bisa juga. Kamu tadi nggak ngaji, tapi lagi bulan puasa. Kalau Allah Taala, Allah berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas di antara al-huda wal furqan. Inilah petunjuk, inilah yang benar, inilah yang tidak benar. Furqan itu artinya yang membedakan antara yang benar dan tidak benar. Al-Quran, ya, Al-Quran bisa membedakan. Ila qoulihi ta'ala, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka barang siapa yang melihat bulan, maka dia wajib hukumnya berpuasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu. Bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan yang diwajibkan kepada untuk berpuasa. Ini hadis, ya. Wa sanadtu lakum qiyamahu, dan aku sunnahkan di dalam Ramadan itu kamu untuk sholat apa? Tarawih, ya. Faman shamahu, barang siapa berpuasa di dalamnya, wa aqamahu, dan menghidupkan malam-malam bulan puasa tersebut, sholat tarawih, ya, sholat tahajud, baca Al-Quran, iman wa ihtisaban, karena benar-benar yakin itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kharaja min dzunubihi, maka keluar dari dosa-dosanya, kayak bumi waladat ummu, seperti baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, tidak ada dosanya, ya. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Wasawmu lughatan al-imsak. Saum itu, puasa itu, secara etimologi itu artinya secara bahasa, dari asal katanya siam itu al-imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Kalau seorang menahan diri, tidak melakukan sesuatu itu menahan diri, ya.
dari makan, menahan diri, itu namanya imsak, itu namanya puasa. Dari berbicara, saya ngomong selama 1 hari saya nggak mau diam aja, itu namanya puasa. Puasa apa? Puasa ngomong. Ya, saya mau puasa. Kenapa? Misalnya lebaran nih, sahur puasa kenapa? Itu namanya puasa, menahan diri untuk tidak pergi ke sana. Nah, itu namanya menahan diri. Ya, asal kata puasa itu dalam bahasa Arab asalnya al-imsak, menahan diri. Makanya 10 menit sebelum subuh ada namanya apa? Imsak, seperti menahan diri. Kita tahan diri kita 10 menit sebelumnya, udah gak makan apa-apa lagi, udah gak makan apa-apa lagi. Padahal kalau kita makan boleh, kita tahan. Kenapa? Sebab pas waktu subuh masuk itu kan abu-abu. Emang pas muazzin azan belum tentu. Kalau muazzinnya kesiangan, maksudnya terlambat sedikit aja, macet udah kemarin 5 menit lagi belum sampai 5 menit, kan bahaya itu. Kita masih makan aja, nungguin azan, padahal udah masuk, udah tukang azannya belum sampai, batal puasanya, nggak sah puasanya. Makanya 10 menit sebelumnya kita nggak makan. Supaya apa? Pas waktu masuk subuhnya benar-benar itu kita sudah nggak sama sekali nggak akan kena, karena kita bertahan 10 menit sebelumnya. Di Mekah itu setengah jam imsaknya, kita cuma 10 menit sesuai dengan apa namanya sholawatnya Naskabandi 10 menit ya. Oh, di Mekah 30 menit, di Mesir 30 menit sebelum subuh udah imsak. Dia tahu kali orang Mesir doyan makan Mesir sampai 30 menit gitu. Wasyar'an secara terminologi saum puasa itu adalah imsakun, menahan diri, an jami'il muftirati, dari semua yang membatalkan puasa, jami'an naharin, seluruh sepanjang hari. Jadi kita menahan diri dari semua yang membatalkan puasa sepanjang hari. Qabilin lis-shaumi, yang harinya itu bisa dipuasain. Jadi kalau misalnya hari raya nggak bisa dipuasain ya, tidak puasa. Namanya kalau kita nahan diri dari membatalkan puasa di hari raya, bukan puasa namanya itu. Ya, itu namanya ya, nyiksa diri. Nggak boleh berpuasa. Bini yang termasuk soten, tapi harus dengan niat. Kalau dari pagi, dari subuh kita nggak makan apa-apa, terus sampai maghrib, tapi tidak diniatkan puasa, nggak puasa, nggak sah puasanya. Tidak harus ada niatnya. Ya. Wajib shaum Ramadan, dan wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Yang pertama, biru'yatil hilal, dengan melihat ya lahirnya bulan Ramadan. Jadi siapa yang melihat, dirinya itu wajib berpuasa. Ya. Sekarang banyak gedung tinggi-tinggi kelihatan dulu, ya, apalagi di padang Sahara, di mana di Mekah sana itu sering orang Badui itu berada di tengah Sahara itu, dia lihat langsung bulan terbit, lahir dia lihat langsung, ya.
bagi dia yang melihat langsung itu wajib hukumnya dia berpuasa besoknya. Au istiqmatu Sya'bana 30 yauman, atau melengkapi bulan Sya'ban 30 hari. Kita sekampung nih nggak ada radio, nggak ada HP, nggak ada apa, nggak ketahuan udah puasa kok belum nih. Ya, mau lihat nggak ada yang bisa melihatnya caranya dan segala macam. Nah, apa? Selesai ini Sya'ban di 30 hari. 30 besoknya setelah 30 itu sudah puasa, namun pasti datang bulan Ramadan. Ya. Yang ketiga, au bitasdiqi man yathiqu bihi bi annahu ra'al hilal, atau kita percaya kepada orang yang bisa dipercaya bahwa dia melihat bulan. Ini kita nih sekarang kita kan nggak melihat bulan, ya. Tapi kita percaya. Ada yang percaya kepada Nahdlatul Ulama misalnya, orang-orang mereka yang melihat, kita percayakan sudah lihat ya udah. Ada yang percaya dengan sistemnya Muhammadiyah, misalnya dengan hitungan dengan hisab namanya. Pokoknya kalau di luar hitung sekian saya percaya. Mas, lu wajib itu berpuasa, ya. Yang keempat, au bi thubuti ru'yatihi walau bi syahadati 'adlin. Ya. Yang keempat adalah karena sudah pasti terlihatnya bulan tersebut ya dengan kesaksian seseorang yang adil. Adil itu artinya orang baik, bukan tukang maksiat, ya, bukan ketahuan dia orang zalim misalnya, ketahuan dia orang tidak bayar, atau dia mengaku saya lihat bulan kemarin, melihat bulan ini. Sekalipun lihat beneran orang nggak ada puas, nggak ada percaya. Ya. Jadi harus kesaksian orang yang adil. Makanya setiap sidang isbat namanya, sidang isbat itu terakhir ketika mereka itu semuanya disumpah, ada sumpahnya oleh Al-Quran, supaya benar-benar bahwa kesaksiannya itu, saksian dia melihat bulan itu ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita percaya. Yang kelima, wala yajibul amalu bi qaulil munajjimi. Tidak wajib kita puasa kalau yang melihat bulan itu paranormal, dukun. Dia tukang tukang ramal. Ya. Wah, ini menurut saya ini sekarang berpuasa, jangan dengerin. Ya, wal hasib. Hasibnya artinya orang yang suka menghitung-hitung gitu, yang sempurna pakai hitung-hitung, menghitung sekian segala macam itu. Jangan dengerin, menyebut. Ya, annal lailata min Ramadan, bahwa malam ini malam bulan puasa tanggal 1, jangan dengerin. Wa alaihima an ya'mala bi hisabihima. Ya, tapi bagi si dukun itu, kalau memang dia percaya dengan hitungannya dia itu, ya, dia wajib puasa. Karena menurut dia, keyakinan dia itu benar. Wajib puasa. Jangan dia itu dia juga puasa. Lu wajib puasa, kita nggak wajib karena kita tidak menganggap hitungan dia. Gitu. Ya. Wa kata Rasul Muhammad. Begitu juga bagi pengikut-pengikutnya, ya. Karena banyak banget orang-orang punya pengikut itu, ya. Wa syurut wujubihi arba'atun. Syarat wajibnya puasa itu ada 4. Yang pertama al-Islam, pasti orang Islam.
orang lain sekalipun puasanya itu ya bukan puasa kita, bukan puasa Islam, ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-bulu. Bulu itu artinya balik, ya. Nah, udah balik dia udah wajib puasa. Anak yang sebelum balik itu, ya, dia tidak wajib berpuasa. Kalau tidak mau puasa nggak apa-apa sebelum balik. Tapi kalau dia berpuasa, puasanya sah selama memenuhi ketentuan, selama mengikuti ketentuan. Artinya ketentuan itu dari subuh sampai maghrib. Ya, kan ada yang cuma sampai jam 12 tuh. Namanya puasa apa ya? Ya, setengah hari. Ya, itu cuma untuk pelatihan aja anak kita. Ya, dapat pahala apa enggak? Dapat pahala karena itu kebaikan. Kita berlatih dalam kebaikan. Tapi puasanya sah apa enggak? Ya enggak. Puasa berbuat cuma setengah hari. Apa itu bangga? Oke, puasa di 12. Ngikutin dong, ngikutin. Oh, anak kecil boleh. Al-bulu, ya. Yang ketiga al-aql, artinya berakal. Jadi orang yang agak kurang sedikit, ya sekilo kurang semua, itu ya dia tidak wajib berpuasa. Sekalipun dia berpuasa, ya, kalaupun dia berpuasa dia masih sadar, misalnya masih bisa ngikutin, itu berpahala. Yang keempat syaratnya adalah al-qudratu 'ala shaumi. Artinya dia mampu untuk berpuasa. Ya, kalau nggak mampu berpuasa ya gimana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan orang yang tidak mampu. Sakit misalnya, ya udah nggak puasa. Cuman kalau sakitnya nanti bakalan sembuh, dia harus ganti. Kemudian minggu maridon wala safarin tentu min ayyamin ukhra. Ya, siapa yang sakit, siapa yang dalam perjalanan di atas 80 km misalnya perjalanannya, ya mudik di atas 80, ya kecuali mudiknya dari Taliabang dari sini mudik ya, di atas 80 km mudiknya dia boleh berpuasa, tapi nanti setelah lebaran dia harus membayarnya. Bayar, ya. Kalau sakit dia tidak berpuasa kan dibolehkan, terus nggak sembuh nggak nggak apa-apa, gitu. Ya. Kemudian misalnya udah terlalu tua, benar-benar puasa juga, nggak sambung juga, itu boleh. Tidak berpuasa, bayar mud, bayar ya, 1 hari yang tidak puasa, dia bayar 1 liter beras, termunjung, ya, bayar denda termunjung. Wa syurutu sihhatihi, dan syarat sahnya puasa itu juga ada 4. Yang pertama al-Islam tadi, ya. Sekarang syarat sahnya nih. Kalau yang tadi ya syarat wajibnya. Ya, sekarang syarat sahnya Islam, tamyiz. Tamyiz itu artinya bisa membedakan sesuatu. Jadi anak 5 tahun, 6 tahun itu bisa membedakan sesuatu kan? Ini hitam, ini putih, ini rasa manis, ini pahit, ini bagus, ini tidak bagus, ini laki, ini perempuan. Itu kan tamyiz. Jadi walaupun dia belum balik, kalau dia udah tamyiz 6 tahun, 5 tahun, itu udah sah puasanya. Makanya disebut syarat sah, bukan syarat wajib. Dia belum wajib, karena wajibnya kapan? Kalau udah balik, udah 9 tahun, lalu udah 10 tahun,
ya. Tapi kalau dia puasa sah atau enggak? Sah, karena dia bertamis namanya gitu, dia bisa membedakan. Ya. Yang ketiga, syarat sahnya itu adalah an-naqa'u minal haid wan nifas. Buat orang perempuan ini, ya, syarat sahnya itu dia bersih dari haid, menstruasi, dan nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, jadi walaupun dia Islam, dia balik, dia akil, berakal dan sebagainya, tapi saat itu dia sedang haid, ya, nggak sah puasanya. Walaupun dipaksakan dia puasa, mau puasa juga, karena baru masuk Islam supaya banyak pahalanya, tapi enggak, tetap nggak sih puasanya. Karena dia ada haidnya atau nifas, baru banget melahirkan, ya. Yang keempat, syarat sahnya itu waktul qadiru lis-shaumi. Waktunya, harinya itu hari yang boleh berpuasa, baru sah. Ya. Contohnya apa? Waktu yang nggak boleh berpuasa, hari raya, hari tasyrik. Hari tasyrik itu 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Idul Adha kan hari pertama tuh, hari Lebaran, itu nggak boleh puasa. Nah, kemudian 3 hari kemudiannya tapi hari tasyrik itu kalau orang maksa mau puasa juga, kok kuat, kok masih ya nggak sah puasa. Karena apa? Karena harinya itu tidak, ya, membolehkan seseorang berpuasa. Ya. Ketemu belum? Ya. Wa yahrumu, dan haram hukumnya, wala yantaqidu shawmun, ya, tidak terjadi puasa, artinya tidak sah puasa. Yang pertama, yaumail idaini. Yaumail idaini itu artinya 2 hari raya, raya Idul Fitri, raya Idul Adha. Nggak boleh tuh, ya. Yang kedua, wa ayyamut tasyrik thalatha. Hari-hari tasyrik, ayam tasyrik yang tadi saya bilang tuh, yang 3 hari setelah hari raya Idul Adha, itu yahrum, diharamkan puasa, jangan puasa, ya. Masih banyak yang lain, bukan jadi gitu. Yang lain masih banyak. Yang ketiga, wayahum syak, hari Rabu. Ya, apa itu hari Rabu? Wa huwa yaumul 30 min Sya'ban, yaitu hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Idza tahaddatsa an-nasu bi ru'yatihi, apabila orang, ya, saling berselisih tentang datangnya hari bulan Ramadan, bulan puasa atau tidak pada hari itu, maka di situ namanya hari apa? Syak, hari Rabu. Ya, ini udah tahun 30, udah tanggal 1 atau belum ya? Pertama 30 Sya'ban, karena Sya'ban bisa 29, bisa 30. Rabu nih, yang udah puasa belum, yang ada bilang udah puasa. Cuma 29 Sya'ban, ada yang bilang belum puasa. 30 Sya'bannya Rabu. Gitu. Bagaimana sekarang dengan keadaan kita? Kan sering begitu, tanggal 30 sering tuh, ya. Nah, makanya kita harus ikut salah satu, harus yakin. Yang mana kita yakin? Udah ikut, nggak boleh ragunya. Gitu. Kalau kita yakin dengan istilahnya cara ruqyah, ya, harus melihat dulu bulannya, ya, seperti yang dipelopori oleh NU misalnya, ya. Nah, maka kita harus yakin yang itu. Udah kita puasa seperti apa yang difatwakan dengan oleh NU tersebut, ya. Kalau kita yakinnya dengan hitung-hitungan tanpa harus ruqyah, ya, udah kita ikut begitu. Berarti
Berarti yang Muhammadiyah misalnya udah ketahuan dari sekarang, dari tahun lalu udah ketahuan dia hari berpuasa yang tanggal sekian, ya. Nah, kita nggak ragu, itu bukan yang ragu sih. Ya, yang ragu itu di daerah yang tidak ada fatwanya, kita nggak tahu mau ikut yang mana, ya. Sedangkan nggak ada orang yang ahli yang di situ, udah. Berarti tanggal 30 itu ragu, berarti nggak boleh kita puasa. Untuk kabin 30 hari Sya'bannya, besoknya baru puasa. Ya. Au syahidan biha maturatu syahadatuhu. Ya. Atau pada tanggal 30 itu ada orang yang menyaksikan. Ada orang yang menyaksikan terbitnya bulan, lahirnya bulan, tapi orangnya itu yang tidak kita yakini kesaksiannya. Misalnya apa? Misalnya orang fasik, orang zalim, orang yang banyak dosanya, ya. Sawang sari kerjaannya, tahu-tahu jadi pahlawan di saya beri sampai mau percaya. Itu tuh yang ragu tuh. Kalau yang bersaksi orang seperti itu udah tinggalin. Kita tak perlu ikut itu. Berarti kita yakini besoknya baru satu Ramadan, gitu. Ya. Atau anak kecil termasuk ribuan masyarakat itu, yaitu termasuk orang yang ditolak kesaksiannya. Anak kecil belum balik misalnya, umur 10 tahun udah balik sekarang, 7 tahun, 8 tahun misalnya. Saya melihat bulan apaan? Anak kecil, bulan ini yang ada. Nah itu kita boleh lihat puasa itu, karena kita ragu. Anak kecil yang melihat. Atau orang yang nggak benar yang melihat misalnya, ya. Itu namanya hari Rabu. Situ nggak boleh kita berpuasa. Malam yu'taqad atau yuzannu sidquhum, yaitu orang-orang yang kita tidak yakin gitu kebenarannya. Anak kecil itu nggak yakin kebenarannya, tapi ini bisa jadi bulan, kita tidak bisa sebenarnya. Orang nggak pernah orang nggak pernah puasa sampai sembahyang, kamu ngeliat bulan, bayarnya kagak kan begitu, ya. Wa inna summa wujuban fil ula wa jawazan fil thaniyah, ya. Tapi, ya, maka dengan demikian kalau orang tersebut bisa kita percaya, maka kita wajib ikuti. Yang keempat, wan nisfu tsani min Sya'ban, yang tidak boleh berpuasa adalah separuh kedua dari bulan Sya'ban. Sekarang apa nih? Sya'ban 7. Hah? 7 ya, atau 8. Sya'ban. Nah, tinggal seminggu lagi nih, boleh mau puasa cepetan. Setelah nisfu Sya'ban, setelah tanggal 15, ya, udah nggak boleh puasa. Ya. Illa ayyuwafiqa hadadan lahu aw yasihu bima qablahu, ya, kecuali orang yang sudah terbiasa ketepatan terbiasa puasa Senin Kamis misalnya, boleh setelah tanggal 15 masih ada Senin lagi kan, masih ada Kamis lagi, masih 4 hari lagi, ketemu Senin, Kamis, Senin, Kamis lagi. Dia biasa puasa Senin Kamis, udah terusin aja nggak apa-apa. Tapi nggak pernah puasa, ya, setelah tanggal 15 udah jangan puasa. Mulai udah puasa. Mau ngapain kalau kita 2 bulan baru puasa? Kemarin lu puasa aja. Dewek. Iya, ada. Ya, kenapa nggak boleh? Ditakutkan nanti malah sakit. Kita pernah puasa nih, ya kan? Udah pelatihan puasa, ya. Sekonyong-konyong, baru mau puasa. Maka nggak biasa ada puasa. Pas giliran masuk bulan puasa ini sakit. Udah sayang, itulah cari dialog. Jalan drami. Kampak hilang. Iya, tapi dialog buang kampak.
yang sunnah, yang wajib jadi hilang jadinya. Tampak. Nah, bagi yang terbiasa, silahkan terusin boleh. Atau biasa misalnya puasa apa namanya? Puasa Daud, ya. Puasa Daud saya puasa lagi terus gitu. Nah, pas udah terbiasa dia puasa, udah nggak capek, udah lemes, ya. Nah, setelah tanggal 15 masih mau berpuasa, silakan boleh. Tapi yang tidak pernah tidak terlatih berpuasa, mendingan mau makan lebih banyak supaya seger gitu ya. Jangan udah mau lagi puasa terus puasa. Wa man syara'a fi shaumi naflin yajuzu lahu qat'uhu. Barang siapa yang hendak berpuasa sunnah, maka boleh baginya untuk memutuskannya. Misalnya dibacainnya tanggal 16 nih, 16 Sya'ban. Dia udah puasa sunnah tuh hari itu, ya. Tahu kata ustaznya nggak boleh sekarang setelah tanggal 15 berpuasa. Ya, si baru. Nah itu boleh dibatalkan, udah batalkan puasanya. Gitu, ya. Sekarang rukunnya, rukun puasa. Syaitani ada dua. Nah, gampang banget cuma dua. Rukunnya puasa. Sholat berapa banyak? 17. Puasa cuma dua, rukunnya gampang banget. Malam doang. Ya. Yang pertama an-niyah, lailah. Pertama niat malam hari. Likulli yaumin min Ramadan. Ya. Bagi untuk setiap hari dalam bulan Ramadan. Jadi setiap hari harus niat. Itu, ya. Wan nadri ataupun ya puasanya puasa nazar. Nah, puasa nazar kan wajib tuh. Nah, makanya wajib niat. Gitu. Malamnya harus niat nazar. Saya nazar. Ya. Kalau urusan saya berduk sukses, saya puasa. Ya. Satu hari aja. Yang banyak-banyak kalau nazar. Kuat lagi. Satu hari aja. Satu hari. Itu wajib niatnya dari malam. Gak boleh siang baru niat. Kalau puasa sunnah biasa kan boleh. Boleh ya. Hari Senin, hari Kamis kita mau puasa, kita lupa. Tahu-tahu, orang banyak pakai baju putih semua nih puasa Senin ya, udah siang tuh, udah mau apa namanya, udah pacaran. Sementara habis malam, habis subuh belum minum apa-apa, belum makan apa-apa. Niat puasa kan? Jadi. Sebenarnya jadi itu. Artinya puasa, artinya niatnya udah siang, boleh. Kalau boleh di puasa sunnah. Tapi puasa Ramadan nggak boleh kalau dari malam niatnya. Puasa nazar nggak boleh siang, harus malam niatnya, ya. Wal qada, orang perempuan nih banyak yang qada setiap bulan, setiap tahun pasti punya dia, ya. Nah itu kalau dia puasa qada ini habis bulan tanggal 15 boleh tetap. Berhutang, ya. Orang laki begitu kalau ada punya qada kemarin sakit, ya. Bilang apa segala macam, misalnya aku suka puasa, misalnya, ya, bepergian, ya, mudik dari puasa, misalnya, sekarang baru ingat nih, tanggal 15 Kamis siapa baru ingat kok, saya punya hutang nih, 10. Wajib itu, wajib dibayar sebelum datang puasanya lagi. Maka boleh, ya, boleh dia berpuasa setelah tanggal 15. Wal kafarah juga harus malam niatnya. Kafarah itu orang yang bayar denda. Misalnya apa? Misalnya orang yang sumpah pakai wallahi, istrinya lihat ini tahu ada perempuan yang siapa nih? Bukan nggak pernah
misalnya. Itu udah kena itu. Padahal dia kenal orang itu misalnya. Ya, apalagi kalau benar-benar pacar gitu, dia nggak ngaku sama istrinya misalnya. Wallahi dia bilang takut daripada dikebukin. Ini kafarat. Puasa kafarat. Wallahi, tapi dia kena di situ. Itu kena kafarat sumpah. Sumpah wallahi itu kafaratnya pertama memerdekakan budak, nggak ada budaknya sekarang. Yang kedua, ya gede, memberi makan 10 orang, ya sesuai dengan makanan kita, sepadang Selama 10 bungkus untuk buat, tapi jangan dia main. Kalau main maksudnya gampang kalau gitu bisa membuat dia lagi. Cuma 10 bungkus, cepet juga 10 bungkus. Jangan, nggak boleh. Kalau jadi permainan itu udah lain lagi. Itu 10 bungkus pilihan dari memerdekakan budak apa? Iya, kan nggak ada budaknya sekarang. Ya, Jadi boleh. pilihannya ya. Pilihan. konversi. Boleh kita pakai bayar 10 bungkus. Oh, jadi kita kalau selingkuh ketahuan bini itu mendingan nasi padang 10 bungkus. Ya. Ya. Nyender sih tadi. Nyender sih tadi. Nanti Pak. Orang banyak orang nanya gitu. Ya, jadi pokoknya sumpah apa saja yang kita pakai nama Allah di Allah itu, termasuk pejabat itu yang itu, itu sumpah. Ketika dia menyalahi sumpahnya benar. Kalau sekali, kalau terus-terusan, dia terus-terusan supaya kafarat namanya. Kalau nggak bisa 10 masih bukan 10 bungkus, bisa puasa 3 hari. Betul. Itu kafarat yamin 3 hari. Gitu. 3 hari sudah selesai. Nggak boleh nggak mesti berturut-turut 3 hari nggak jadi 3 hari aja. berturut-turut. Ya, kapan aja. Yang penting 3 hari. Ya. Allah demi Allah sama, wallahi sama. Ya. Ya. Kecuali selain Allah itu pun khilafiyah, itu pun berbeda pendapat. Sesuatu yang diagungkan, misalnya demi Nabi, ya, wal Nabi. Orang Arab suka bersumpah pakai wal Nabi. Sama-sama kosong itu. Ya, demi Ka'bah misalnya. Wal Ka'bah, Ka'bah musyarrafah dibilang. Demi Ka'bah, orang suka gitu. Nah itu khilafiyah. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwa itu tetap jatuh, tetap itu kena sama sumpah dengan Allah ini. Karena itu sama-sama simbol agama yang kita agungkan, Nabi, Ka'bah, Quran, Al-Quran dan segala macam. Ya. Tapi sebagai ulama mengatakan tidak, karena yang dalam hadisnya itu khusus dengan wallahi, dengan kalimat Allah. Jadi kalau tidak dengan kalimat Allah itu tidak kena sampai kafarat. Walaupun dalam dosa. Ya itu kan masalah nahwu namanya, nahwu itu tata bahasa. Ya, itu orang cari-cari ilah namanya. Ya, cari ilah itu cari aman. Ya, cari aman itu dalam fikih itu ya hampir seluruh ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Tetap aja Allah, gitu dong misalnya, nggak pakai itu tetap aja dia kena. Itu karena itu bakal main. Lalu itu jelek lagi kan, mainin kalimat Allah berarti ya kan orang akan bener dengan Allah. Kan enggak lagi. Kan yang wajib yang sumpah itu kalau mau ini mau kosan namanya itu takutnya. Kalau bukan Allah ini bisa ngomong. Kalau ngomong kan mau kosan namanya. Itu main malah justru bakal main. Allah kalau begitu namanya. Berarti
kayak billahi jadi majrur. Billahi tallahi. Tidak diperbolehkan. Itu namanya hilang. Mencari jalan keluar yang nggak boleh. Kayak misalnya tengah hari bulan Ramadan itu kan nggak boleh hubungan suami istri. Dendamnya berat sekali. Kemerdekaan budak, ya ada budaknya sekarang puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut kan 20 hari. Udah 59 hari kita batal, nggak puasa, balik lagi. Iya. Untuk berhubungan suami istri siang hari. Ya kan? Berat kan? Ada yang jadi hilang, namanya hilang nih. Jadi kalau gimana? Minum aja. Iya, batal ya. Minuman kan batal. Kalau batal kan boleh, batal. Istilahnya. Sengaja kan Begitu, iya kan? Nah, entar giliran pokoknya, giliran apa namanya dendamnya kan bukan dendam yang mengumpul lagi, dendam minum, dendam hilang, bayar cuma sehari doang. Itu namanya hilang. Itu namanya lari dari itu ya sepakat orang satu nggak boleh Jadi praktekin. mempermainkan hukum namanya. Ya. Iya, pergi musafir jauh ke Bandung, tengah jalan gitu, apa namanya masuk hotel dan istrinya gitu kan, itu kan hilang namanya. Walaupun itu, tapi dia tetap harus nggak boleh puasa dulu. Ya, seperti itulah. Jadi kalau yang namanya hilang itu fikih itu tidak diperbolehkan. Ya, udah habis waktunya. Insyaallah masih ada 1 minggu lagi ya. Lagi insyaallah mudah-mudahan kita bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkuasa kepada kita untuk melakukan puasa. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ij'alna muslimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ij'alna muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'a al-abrar. Ya rabbal alamin. Inna nas'aluka min sa'alaka min Muhammad wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka min Muhammad wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.